Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Wada Nur Habibah dari jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran. Analisis kebutuhan perlu didahului dengan perumusan tujuan. Analisis kebutuhan adalah suatu proses sistematik untuk merumuskan tujuan, mengidentifikasi perbedaan antara tujuan dengan keadaan sekarang, dan menentukan prioritas pelaksanaan. Berbagai kebutuhan yang diidentifikasi tidak semuanya penting untuk segera dipenuhi, sehingga perlu ditentukan prioritas sesuai dengan kepentingan. Adapun alasan diadakannya analisis kebutuhan adalah untuk yang pertama, mengidentifikasi masalah khusus dalam organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan khusus dalam belajar untuk dipenuhi sebagai dasar program dan kegiatan. Yang ketiga, menetapkan dasar evaluasi peserta yang akan datang. Dan yang terakhir, menetapkan biaya manfaat program untuk memperoleh dukungan organisasi. Pentingnya analisis kebutuhan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki implikasi yang kuat dalam efektivitas dan relevansi program pengembangan kompetensi. Bagian ini mengupas secara mendalam tentang analisis kebutuhan, mulai dari definisi, perannya sebagai langkah awal yang krusial dalam pengembangan kompetensi widyaswara, hingga kontribusinya yang signifikan dalam mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan dan penguatan. Tugas kali ini saya mengambil materi virus pada mata pelajaran biologi kelas 10 SMA, yakni sekolah tingkat menengah atas, di mana hal ini saya mengutipnya pada jurnal Palita Pendidikan volume 4 nomor 4 dengan judul jurnal yakni Analisis Kesulitan Belajar Siswa pada materi virus kelas 10 di Sekolah Alia Al-Fajri, Tanjung Balai, tahun pelajaran 2016 sampai 2017. Virus merupakan sebuah mikroskopik dengan mikroorganisme super kecil yang cenderung bersifat parasit dengan mengganggu sel-sel pada tubuh manusia yang akan menyebabkan berbagai macam penyakit, dan gejala-gejala yang ditimbulkan berbeda pula dengan berbagai tipe sel yang terinfeksi dan tipe virus yang menginfeksi. Pentingnya materi virus pada pembelajaran karena materi ini merupakan bagian dari pembelajaran konsep biologi dasar dengan mempelajari karakteristik virus seperti struktur, fungsi, dan interaksi dengan sel inangnya. Dengan memahami materi virus dapat membantu siswa menyadari cara penularan penyakit dan pentingnya vaksinasi, menjaga kebersihan, serta langkah-langkah pencegahan lainnya untuk melindungi diri dan masyarakat. Kemudian dengan mempelajari virus juga, siswa dapat meningkatkan kesadaran akan isu kesehatan global dan pentingnya penelitian ilmiah yang dapat mendorong mereka untuk menjadi warga negara yang lebih berinformasi dan terlibat. Identifikasi kebutuhan. Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hasibuan dan Eli pada tahun 2016 menunjukkan bahwa dari penelitian yang telah dilakukan perlu adanya media berupa video pembelajaran, di mana hal ini dapat membantu siswa dalam memahami materi dan tidak bosan serta kehilangan minat saat belajar. Dengan adanya media pembelajaran yakni video pembelajaran, maka dapat menarik perhatian peserta didik, memahami konsep secara visual, meningkatkan daya ingat siswa, menyesuaikan kecepatan belajar. Dalam hal ini, apabila terdapat materi yang kurang dipahami, maka dapat mengulang kembali video tersebut. Analisis kinerja.
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di kelas 10 Alia Al-Fajri Tanjung Balai, pada saat pembelajaran di kelas, siswa sulit dalam mempelajari materi virus dan faktor penyebab kesulitan belajar siswa dalam materi virus. Masalah lain yang dihadapi guru ialah metode pembelajaran yang digunakan ialah ceramah tanpa disertakan dengan adanya media pembelajaran, sehingga rendahnya kemampuan siswa dalam mengingat materi pelajaran yang diajarkan. Analisis kompetensi. Kompetensi inti yang dijadikan sebagai materi utama yang dimuat dalam media pembelajaran ini adalah menjelaskan ciri-ciri virus, struktur, dan cara replikasi virus. Analisis kebutuhan guru. Berdasarkan observasi yang dilakukan, guru tidak memanfaatkan adanya teknologi yang semakin berkembang. Guru hanya memberi penjelasan dan menyuruh murid-murid untuk menghafal dan memahami materi yang telah diberikan. Dalam hal ini, pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Karena hal inilah, siswa tidak termotivasi dalam pembelajaran dan tidak fokus pada saat guru sedang menyampaikan materi. Media pembelajaran dengan teknologi yang digunakan yakni menggabungkan teks, gambar, dan animasi yang kemudian disatukan dalam satu video pembelajaran yang dapat mendukung sumber belajar sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar. Penyusunan hasil laporan analisis. Laporan ini mencangkup deskripsi tentang pengertian analisis kebutuhan, tujuan analisis kebutuhan, dan pentingnya memahami materi virus karena materi ini merupakan materi konsep biologi dasar yang menjelaskan tentang virus mulai dari pengertian, ciri, struktur, dan lain-lain. Rekomendasi media pembelajaran. Salah satu jenis media yang banyak digunakan untuk membantu guru menyampaikan konten pembelajaran kepada siswa dalam proses pembelajaran yakni media pembelajaran berbasis video. Media video tergolong ke dalam audiovisual sesuai yang dipaparkan oleh WISA tahun 2019 karena mengombinasikan unsur suara dan gambar secara bersamaan dalam rangka menyampaikan pesan berupa konten pembelajaran kepada siswa selama proses pembelajaran. Video pembelajaran dijelaskan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran yang bersifat elektronik, di mana video pembelajaran ini memuat wawasan dan pengetahuan mengenai konten pembelajaran yang akan disampaikan. Media pembelajaran berbasis video dipilih sebagai salah satu alternatif dari media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan konten pembelajaran dalam menunjang proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis video dapat meningkatkan pengetahuan siswa, melatih siswa untuk berpikir logis dan analitis, kemudian memancing siswa agar lebih kreatif, mengarahkan siswa agar lebih efektif, mempertajam daya imajinasi siswa, serta bersifat menyenangkan. Menurut Sadiman tahun 2007, media pembelajaran berbasis video mempunyai kelebihan antara lain yang pertama, pembelajaran berbasis video dapat mengatasi hambatan tempat dan waktu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berbasis video bisa menampilkan objek yang dinilai terlalu besar dan terlalu kecil untuk diperlihatkan kepada siswa. Yang ketiga, pembelajaran berbasis video dapat digunakan di berbagai situasi, berbagai kelompok belajar baik besar maupun kecil. Yang keempat, pembelajaran berbasis video dapat diputar secara berulang-ulang sehingga memudahkan siswa untuk memahami pelajaran yang telah dilakukan dengan cara siswa tersebut belajar mandiri karena video tersebut dapat diputar secara berulang-ulang. Dan yang terakhir, pengajar dapat menentukan bagian mana yang akan diberhentikan sehingga siswa dapat menjelaskan secara rinci informasi yang disampaikan dalam pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, jenis media yang direkomendasikan pada topik ini adalah video pembelajaran. Video pembelajaran ialah media penyampaian materi melalui elemen visual dan audio untuk menjelaskan konsep secara menarik.
ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berdiskusi, dapat diakses kapan saja, dan mendukung pembelajaran mandiri siswa. Rencana implementasi media pembelajaran yang digunakan yakni yang pertama, video pembelajaran menampilkan animasi penjelasan dan gambar yang menjelaskan tentang ciri-ciri virus, struktur virus, dan replikasi virus. Hal ini dapat membantu siswa untuk dapat memahami konsep yang sulit untuk dijelaskan jika hanya dalam bentuk teks saja. Yang kedua, memberikan contoh nyata dalam mempelajari virus. Contohnya pada peristiwa pandemi, bagaimana cara kita mencegah adanya penularan. Dan yang ketiga, menyampaikan informasi materinya secara bertahap. Contohnya memulainya dengan menjelaskan ciri-ciri virus, struktur virus, dan replikasi virus. 4. Dengan adanya video pembelajaran ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Hal ini bertujuan agar siswa memerlukan waktu yang cukup untuk memahami materi. Dan yang terakhir, menggabungkan elemen seperti gambar, teks, musik, sound, dan dapat membuat siswa tertarik serta membuat perhatian siswa lebih terfokus. Kesimpulan analisis kebutuhan media pembelajaran pada topik virus menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan siswa mengingat materi pelajaran virus, yakni pada bagian menjelaskan ciri-ciri virus, struktur virus, dan terutama pada replikasi virus. Media pembelajaran berupa video pembelajaran cukup efektif untuk materi ini. Dengan demikian, video yang disajikan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam berdiskusi. Video pembelajaran memungkinkan materi pembelajaran disampaikan secara terstruktur dan menggabungkan elemen-elemen multimedia yang dapat membuat pembelajaran menjadi menarik.